Timnas Indonesia sedang mengalami fase transisi penting usai menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Tidak cuma mengandalkan pemain diaspora, Kluivert juga menekankan pentingnya talenta lokal yang berkembang di Liga 1. Hasilnya, kompetisi dalam negeri dan kancah internasional sama-sama memunculkan bintang baru. Dari Arhan Pratama di Bangkok United hingga Egy Maulana Fikri di Dewa United, semua berlomba tampil maksimal demi merebut tempat di skuad Garuda. PSSI dan tim pelatih dari Belanda juga bergerak cepat. Mereka rutin memantau pertandingan Liga 1 untuk menilai perkembangan pemain. Tak hanya diaspora di Eropa, bakat-bakat lokal di dalam negeri juga diincar. Kombinasi antara pemain abroad dan lokal dipandang sebagai kekuatan baru Timnas Indonesia yang bersiap menghadapi sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah proses itu, Patrick Kluivert pernah menegaskan bahwa semua pemain punya kesempatan sama, tugas mereka menunjukkan kemampuan, entah di klub Eropa atau Liga 1. Bagi Kluivert, jam terbang dan performa solid jauh lebih penting ketimbang nama besar. Contohnya adalah Pratama Arhan, yang kembali membuktikan kapasitasnya bersama Bangkok United. Ia sempat kesulitan saat berlabuh di Jepang, namun kini mulai tampil garang di Liga Thailand. Dalam laga 16 besar AFC Champions League 2 kontra Sydney FC, Arhan masuk pada menit ke-85. Hanya berselang beberapa menit, ia sukses mengirim umpan kunci saat injury time, berujung gol penyelamat timnya. Skor akhir 2-2 membuat fans tuan rumah di Australia terkejut. Torehan ini membuktikan Arhan masih layak bersaing. Sebelumnya, banyak yang meragukan Arhan mampu menembus starting 11 di klub barunya. Jika ia terus konsisten, Arhan punya kans kuat menembus skuad yang akan bertandang ke Australia pada Maret nanti. Selanjutnya ada nama Egy Maulana Fikri juga tak kalah mentereng. Ia bangkit di Dewa United. Setelah sempat merumput di luar negeri, pada musim ini Egy sudah mengemas 9 gol dan 2 assist. Beberapa waktu lalu, Egy pun terekam memimpin rapat internal tim. Aksinya membakar motivasi rekan setim, membuktikan perkembangan mental yang tak kalah hebat dengan pemain timnas Indonesia lainnya. Di timnas, Egy bisa mengisi posisi sayap. Kebetulan, kompetitor seperti Ramadan Sananta mulai seret menit bermain di Persis Solo, sementara Ragnar Oratmangun berpeluang absen akibat akumulasi kartu. Egy, dengan penampilan stabil, mudah didukung publik untuk kembali menghuni lini depan Garuda. Perkembangan positif pemain diaspora dan lokal berdampak baik bagi timnas Indonesia. Kolaborasi keduanya diharapkan menambah kualitas dan kedalaman skuad. Bagi Indonesia, kehadiran asisten-asisten Belanda yang gencar memantau Liga 1 membuktikan keseriusan mereka menyeleksi talenta lokal. Banyak pemain Liga 1 yang tadinya jarang dilirik, kini merasa terdorong tampil lebih bagus. Harapannya, PSSI dapat menemukan permata tersembunyi yang nanti membuat Garuda lebih kuat. Tentu jajaran pelatih timnas Indonesia yang sekarang tidak asal dalam memantau pemain Liga 1, pasti mereka akan sangat mempertimbangkan mereka layak atau tidak untuk berseragam skuad Garuda. Menggabungkan pemain lokal dan diaspora adalah salah satu strategi Patrick Kluivert untuk menguatkan pondasi timnas Indonesia jelang menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan babak ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Patut kita nantikan seperti apa kolaborasi antara pemain lokal dan diaspora dalam asuhan kepelatihan timnas Indonesia di era sekarang ini.